Hai, perkenalkan, nama saya Andri Fitriansyah dari kelas 2 CMPI dengan nomor absen 04 dengan NIM 201574423. Di sini, saya akan membahas mengenai mata kuliah perpajakan mulai dari bab 2 hingga bab 6. Materi perpajakan mulai dari bab 2 hingga bab 6. Yang pertama, pajak penghasilan umum. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 22. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 23. Dan yang kelima, pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama, pajak penghasilan umum menganut asas materi yang artinya penentuan pajak terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Subjek pajak terdiri dari orang pribadi, badan yang terdiri dari CV, PT, BUMN, BUMD, dan firma. Dan yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap. Tidak termasuk subjek pajak PPH. Yang pertama, kantor atau badan perwakilan asing, pejabat perwakilan diplomatik, organisasi internasional, dan pejabat organisasi internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak PPH yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan, laba usaha, dividen, royalti, keuntungan karena kebebasan hutang, dan surplus Bank Indonesia. Yang dikecualikan dari objek pajak PPH yaitu sumbangan warisan, beasiswa, harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan pemerintah, iuran yang diterima dana pensiun yang sah. Baik, bisa dilihat teman-teman untuk contoh soal berikut. Mari kita jawab. Penghasilan kena bruto kena pajak adalah 600 miliar dibagi 800 miliar dikali 100% dan hasilnya yaitu 75%. Maka biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto adalah sebesar 75% dikali 500 miliar dengan hasil 375 miliar. Jadi, penghasilan kena pajak adalah sebesar 600 miliar dikurang 375 miliar, yaitu hasilnya 225 miliar. Materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan 26. PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Wajib pajak PPH pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemotong pajak PPH pasal 21 yaitu pemberi kerja, bendaharawan, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dan penyelenggara kegiatan. Bukan objek pajak PPH pasal 21 yaitu pembayaran manfaat dari perusahaan asuransi, penerima dalam bentuk natural, zakat, dan beasiswa. Berikutnya adalah PPH pasal 26 yaitu pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui badan usaha tetap di Indonesia. Adapun objek pajak PPH pasal 26 yaitu penghasilan yang diterima pegawai tetap, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultan. Teman-teman bisa dilihat contoh soal berikut. Untuk PPH pasal 26 gampang kok, cuma dikali 20% dan hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berkenaan dengan pembayaran barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. Pemungut pajak PPH pasal 22 yaitu ada Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang, BUMN dan BUMD, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Adapun objek pajak PPh pasal 22 yaitu impor barang, pembayaran yang dilakukan BUMN BUMD, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah. Bisa kita lihat contoh soal dari PPh pasal 22 yaitu untuk harga sapi, asuransi, biaya angkut kita tambahkan hasilnya $610. Untuk biaya masuk 10% $61.000 dan pungutan lainnya $25.000 kita tambahkan yaitu hasilnya $86.000. $610 ditambah $86.000 hasilnya $696.000. Kita ubah ke rupiah dengan satu kursnya yaitu 10.000. Jadi 10.000 dikali $696 hasilnya 6.960.000.000, yaitu karena ini tidak memiliki angka pengenal impor maka kita kali 7,5% dan hasilnya yaitu Rp522 juta. Yang keempat yaitu pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pasal 23 tentang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan atau akhir bulan terutangi penghasilan. Pemotong pajak PPh pasal 23 yaitu WP Badan Dalam Negeri, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri dan badan pemerintahan. Objek pajak PPh pasal 23 yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. Bisa kita lihat contoh soal sebagai berikut. Untuk bunga di sini dikenakan sebesar 20%, maka 20% dikali 750.000 yaitu hasilnya 150.000. Dan bab yang terakhir yaitu pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24 yaitu yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang terakhir, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Baik, itulah pembahasan mengenai mata kuliah perpajakan mulai dari bab 2 hingga bab 6 yang sudah saya ringkas. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan cepat. Terima kasih.